Ivan Djuric resmi ambil alih Southampton. Klub terbawah Liga Inggris yakni Southampton dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Ivan Djuric untuk bisa menjadi manajer baru mereka. Ivan Djuric akan menggantikan Russell Martin yang dipecat pada akhir pekan yang lalu. Southampton berharap bahwa kehadiran dari sang manajer baru akan memberikan angin segar. Setelah Europa Super League, kini Liga Eropa menolak Unifi League. Liga-liga Eropa mengambil sikap menentang Unifi League, kompetisi baru yang diusulkan oleh manajemen A22 Sport setelah proyek Liga Super Eropa gagal. Minggu ini A22 Sports Management mengkonfirmasi dalam siaran persnya jika mereka meminta pengakuan resmi dari FIFA dan juga UEFA untuk bisa menyelenggarakan kompetisi baru yang akan mempertemukan 96 tim dari 55 negara berbeda. Juragan baru Everton langsung berjanji usai ambil alih kepemilikan klub. Fredkin Group langsung memberikan janji pertamanya kepada fans dari Everton setelah mengonfirmasi pengambil alihannya klub Liga Inggris yakni Everton. Fredkin Group telah berjanji untuk bisa melakukan investasi yang bijaksana dan juga strategis untuk bisa memperkuat tim utama sebagai salah satu prioritas utama. Ruben Dias akan absen 1 bulan. Kabar buruk untuk Manchester City yang lagi berupaya bangkit dari Liga Inggris. The Citizen harus kehilangan Ruben Dias selama sebulan ke depan. Ini tentu jadi kabar buruk untuk Manchester City yang sejatinya membutuhkan tenaga Dias di tengah jadwal yang begitu padat saat ini. Apalagi dua bek tengah lainnya yakni Manuel Akanji dan juga Johnston belum lama pulih dari cedera. Dias akan absen selama 3 hingga 4 pekan, ujar dari Guardiola. Ruben Amorim tak menyesal coret Marcus Rashford. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menegaskan bahwa ia membuat keputusan yang tepat dengan tidak memasukkan nama Rashford dalam skuad meskipun timnya tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah dari Tottenham. Amorim dengan tegas mengatakan bahwa ia tetap percaya pada pilihannya. Saya rasa saya melakukan hal yang benar untuk tim, jadi itu bukanlah sebuah kesalahan, ujar dari Amorim. Baru juga comeback, bek Manchester United sudah cedera lagi di Piala Liga Inggris. MU kembali dihadapkan pada masalah cedera pemain ketika menghadapi Tottenham Hotspur dalam laga perempat final Carabao Cup. Victor Lindelof, bek tengah asal Swedia, harus ditarik keluar lapangan pada babak pertama setelah mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan pertandingan lebih awal. Amorim tegaskan targetnya di MU adalah juara Liga Inggris. Ruben Amorim menyebut memenangi trofi apapun saat ini tak akan menyembuhkan masalah kronis dari Manchester United. Obatnya hanya satu, yakni dengan kembali kompetitif dan pada akhirnya menjuarai Liga Inggris di masa depan. Kami tidak berpikir bahwa memenangkan trofi membuat semuanya baik-baik saja. Ini masih jauh, kami terus berkembang. Tujuan kami adalah memenangi Liga Inggris. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan saya tidak tahu, ujar dari sang pelatih. Ruben Amorim ingin pertahankan Harry Maguire di Manchester United. Harry Maguire berpeluang besar bertahan di Manchester United. Ruben Amorim ingin memasukkan nama bek Inggris tersebut ke dalam rencana timnya. Meski tak sering jadi starter, Maguire selalu menunjukkan etos kerja yang mumpuni ketika dibutuhkan. Menukil laporan dari Give Me Sport, Ruben Amorim amat terkesan dengan semangat juang dan juga profesionalisme dari Maguire. Amorim diklaim mau memperpanjang kontrak Maguire selama 1 tahun ke depan. Liverpool tanpa 2 pemain ketika laga kontra The Lilywhits. Liverpool bersiap menghadapi Tottenham di laga lanjutan Liga Inggris tanpa diperkuat oleh 2 pemain kunci. Arne Slot menyebut sebelum laga melawan Southampton bahwa Konate bahkan belum bisa kembali ke sesi latihan. Selain Konate, ada Connor Bradley yang juga diragukan tampil. Inzaghi sebut persaingan Scudetto masih terbuka lebar untuk semua tim di Serie A. Terkait persaingan gelar juara di Liga, Simone Inzaghi mengakui bahwa tim-tim papan atas di Serie A masih punya peluang yang sama. Sang pelatih menegaskan tak hanya Atalanta, Napoli dan juga Inter yang masuk dalam perburuan Scudetto. Selain Atalanta yang berada di puncak klasemen, ada Napoli yang mengoleksi 35 poin di posisi runner-up dan Inter Milan berada di urutan ketiga dengan koleksi 34 poin. Sementara Fiorentina berada
berada di urutan keempat dengan koleksi 31 poin. Selain itu masih ada Lazio dengan koleksi 31 poin, Juventus 28 poin, Bolonya 25 poin, dan AC Milan berada di urutan selanjutnya dengan koleksi 23 poin yang juga masih berpeluang untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kebijakan transfer yang buruk membuat AC Milan terpuruk. Fabio Capello mengkritik kebijakan transfer dari AC Milan di musim ini. Buruknya langkah transfer Rossoneri jadi salah satu sebab mereka terpuruk di awal musim. AC Milan mengawali musim ini dengan tak terlalu baik. Rossoneri terpuruk di peringkat ke-8 dan Capello merasa bahwa beberapa rekrutan Milan tak sesuai dengan kebutuhan pelatih Milan Paulo Fonseca. Bayern Munchen kesulitan mencari pengganti yang sepadan seperti Harry Kane. Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany mengungkapkan sulit mencari pengganti yang sepadan untuk Harry Kane. Harry Kane harus absen karena mengalami cedera. Pelatih Munchen yakni Vincent Kompany mengakui bahwa sulit untuk bisa mencari pengganti yang sepadan seperti Harry Kane. Ia salah satu pemain terbaik dunia saat berada di kotak penalti. Disitulah ia bisa membuat perbedaan, tak banyak pemain yang bisa melakukannya, ujar dari Vincent Kompany. Mantan gelandang Liverpool akan gabung dengan Barcelona pada bulan depan. Mantan bintang sepak bola Liverpool siap bergabung dengan Barcelona sebagai bagian dari staf kepelatihan Hansi Flick mulai musim depan. Mantan pemain internasional Spanyol ini memiliki hubungan yang panjang dengan Hansi Flick yang telah dimulai sejak mereka berada di Bayern Munchen. 4 pemain Chelsea telah memainkan laga terakhirnya. 4 pemain Chelsea baru saja memainkan pertandingan terakhir mereka untuk Enzo Maresca karena keputusan transfer telah ditetapkan oleh pihak klub. Beberapa pemain yang bakal dilepas adalah Hernandez Puyol, Cesare Casede, Carne Chukwuemeka, dan juga bek kiri mereka Ben Chilwell. Untuk keempat pemain ini mungkin saatnya untuk bisa mengucapkan selamat tinggal dan juga sampai jumpa kepada Chelsea serta Liga Konferensi Eropa. Robert Sanchez deg-degan, Chelsea siap datangkan Gregor Kobel. Chelsea sedang merencanakan pergerakan transfer untuk kiper Borussia Dortmund yakni Gregor Kobel dengan keraguan yang muncul atas posisi dari Robert Sanchez sebagai kiper utama. Laporan tersebut mengklaim Chelsea akan siap membayar sekitar 70 hingga 80 juta euro untuk bisa membujuk pemain berusia 27 tahun itu meninggalkan Jerman. Kobel sendiri telah membuat 136 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung dengan Borussia Dortmund. Sementara itu dia juga 2 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Bundesliga musim ini. MU pantau situasi gelandang Atalanta Ederson. Manchester United kabarnya sudah mempersiapkan diri untuk bisa memperkuat lini tengah. Manchester United tengah memantau gelandang Atalanta yakni Ederson. Gelandang Atalanta itu berposisi asli sebagai gelandang tengah, tetapi ia cukup fleksibel untuk didorong ke depan atau bermain lebih dalam sebagai jangkar. Jurnalis Sky Sports yakni Florian Plettenberg menyebut sejumlah petinggi MU yakin dengan kemampuan dari Ederson. Ederson terikat kontrak dengan Atalanta hingga tahun 2027 dan punya valuasi antara 50 hingga 60 juta euro. Arsenal tak akan perpanjang kontrak dari Raheem Sterling. Raheem Sterling tidak termasuk dalam rencana Arteta meskipun sang winger baru bergabung dengan status pinjaman pada beberapa bulan yang lalu. Kesempatan bermainnya tetap terbatas bagi mantan pemain dari Manchester City ini dan kini ia hanya bermain 2 kali sebagai starter di ajang Liga Premier Inggris. Barcelona ramaikan perburuan transfer dari Randal Kolo Muani. Barcelona tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa mendatangkan pemain PSG yakni Randal Kolo Muani saat bursa transfer musim dingin dibuka bulan depan. Diungkapkan oleh media Spanyol VHS, Barca saat ini tengah mencari penyerang serba bisa yang ingin mereka datangkan di bursa transfer dan pilihan Blaugrana jatuh kepada Randal Kolo Muani. Kolo Muani pun dianggap sebagai pemain gagal di PSG dan kini waktu bermainnya sudah semakin berkurang di setiap bulannya.
Chelsea resmi permanenkan pemain buangan dari Manchester United. Chelsea dikabarkan telah sepakat dengan Jadon Sancho untuk transfer permanennya ke Stamford Bridge di musim panas nanti. The Blues meminjam Sancho dari Manchester United beberapa bulan yang lalu dan dia tampil menjanjikan di bawah asuhan dari Enzo Maresca. Menurut Simon Phillips, Chelsea sangat puas dengan penampilan dari Sancho dan pemain itu sendiri juga merasa sangat bahagia sejak meninggalkan Manchester United. Ini adalah bisnis cerdas dari Chelsea yang tampaknya akan terbayar. Dengan Phillips mencatatkan bahwa kesepakatan permanen untuk Sancho hanya sebesar 23 juta pound sterling saja. Arteta tertarik Boyong Rashford menuju Arsenal. Marcus Rashford nampaknya menuju pintu keluar dari Manchester United. Arsenal disebut-sebut jadi salah satu klub yang berpotensi mendaratkan sang pemain. The Gunners memang membutuhkan opsi tambahan di sayap kiri setelah Leandro Trossard dan juga Gabriel Martinelli tak moncer-moncer amat di musim ini. Kontrak Rashford sendiri di MU masih akan aktif hingga tahun 2028. Selain Arsenal, Rashford juga dihubungkan dengan PSG dan juga klub-klub dari Arab Saudi. Juventus tertarik dengan Fikayo Tomori yang bisa tinggalkan AC Milan. Menurut laporan dari Tuttosport, mengklaim bahwa Juventus tertarik kepada Fikayo Tomori, namun belum diketahui apakah AC Milan bersedia memberi pemain lagi kepada rival mereka, terutama setelah kesuksesan dari Pierre Kalulu. Sang pemain asal Inggris tak pernah menjadi pilihan reguler untuk Paulo Fonseca. Tomori menghabiskan 6 dari 7 laga terakhirnya di Serie A di bangku cadangan dan kabarnya sedang mencari jalan keluar dari AC Milan pada bursa transfer Januari nanti. Piala AFF 2024, Thailand dan Singapura ke semifinal, Malaysia tersingkir. Singapura mendampingi Thailand ke babak semifinal Piala AFF 2024 usai menahan imbang Malaysia. Harimau Malaya pun harus rela tersingkir dari ajang tersebut. Malaysia harus rela tersingkir. Hal itu terjadi karena Malaysia hanya finish di peringkat ketiga dengan 5 poin. Singapura mendampingi Thailand yang lebih dahulu mengamankan tiket ke semifinal dan Thailand berada di puncak klasemen dengan raihan sempurna 12 poin.